alhamdulillah katanya CT-nya udah tinggi. Bisa jalan ya. Alhamdulillah CT-nya udah tinggi, menuju kesembuhan ya. Doain ya. Tadi aku dengar baru Archie yang negatif. Yang lain aku belum dapat kabar. Udah seger sih ya. Sebelumnya kan kalau di foto video tuh lemes. Kemarin tuh udah segar, udah menunjukkan ini ya kabar baik lah. Udah senang, udah bisa ketawa, udah bisa. Terakhir saya telepon Azriel cuman menanyakan CT-nya udah berapa. Alhamdulillah udah di normal, udah di 30. Jadi ya saya juga tanya Aurel gimana, CT-nya udah normal. Ya udah itu aja, cuman mengirimkan doa sama obat gitu. Seperti tadi, jadi hari ke-40-nya itu persis ulang tahun pernikahan kami. Itu masih rencana ya, tapi mungkin malam ini ada dari keluarga saja, kita nggak mengundang banyak orang karena kita juga menghindari, karena di sini juga kita kan hidup bersama gitu, jangan sampai ada kerumunan nanti kita juga disalahkan gitu. Jadi keluarga terdekat saja. Sudah terlalu tegang saya, jadi sudah ngurusin berhari-hari, jadi sehingga itu sudah saya luapkan. Artinya kan kita berharap bahwa setiap pernikahan kita itu bisa sampai pada saat maut menjemput gitu ya, salah satu dari kita gitu. Saya sudah melepas janji dan saksi bahwa saya berani bersaksi dan saya ridho, saya ikhlas bahwa apa yang dilakukan almarhumah sebagai seorang istri, dia lakukan dengan sangat baik. Sebagai seorang ibu sudah luar biasa. Sebagai seorang anak, bakti yang tidak terhingga. Dan sebagai seorang manusia, anak manusia, dia selalu menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan ya kepada dia. Saya sebagai suami, terima kasih. Saya sama Ica dengan Teh Rina sangat dekat ya, dalam arti bahwa menjelang proses pernikahan kami berdua itu Teh Rina punya peranan yang sangat besar sekali, dari mulai nasihat-nasihat yang beliau berikan, kemudian arahan-arahan dan lain sebagainya, karena saat mau menikah itu memang kita bingung nih harus bertanya ke siapa gitu. Kemudian saya langsung punya ide, langsung ke Teh Rina aja deh gitu kan, karena memang sudah kenal lama dan Ica juga sudah kenal begitu. Dan ketika bicara sama Teh Rina, Masya Allah orang yang sangat baik sekali. Kalau saya merasanya sudah seperti kakak ya begitu ya. Jadi memang sangat dekat sekali. Dan ya kita terus setelah acara selesai ya kita bilang insya Allah kita terus jaga tali silaturahim kita berduka cita dan kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan tempat terbaik untuk beliau dan keluarga yang ditinggalkan, diberikan kesabaran dan kekuatan, insya Allah. Nggak tahu sih kalau sakit, saya sama sekali nggak tahu gitu, jadi benar-benar shock tuh kayak ada petir gitu, kayak bener-bener nggak percaya karena emang nggak tahu kalau Lina itu sakit. Namanya dia punya asma ya, jadi mungkin nggak kuat kali, tapi emang terlalu cepat sih perginya kalau menurut aku. Kasihan banget gitu. Dia itu orang baik gitu. Kita kehilangan sosok orang yang sangat baik ya, baik banget gitu loh. Makanya ya kita harus berdoa kirim doa buat kita gitu. Jadi ini yang terbaik, dan pun dia yang terbaik buat dia gitu. Jadi doa buat dia yang baik banget. Ini mengajukan permohonan untuk penundaan sebagai saksi ya di sidang yang di sidang yang perkara penyebar kemarin. Udah gitu aja ya. Nanti untuk lebih jelasnya biar dijelaskan ada dengan Bapak yang bisa menjelaskan lebih detail. Pada hari ini Gisel melayangkan surat panggilan untuk acara sidang pada minggu depan, karena Gisel minggu depan itu ada keperluan keluarga yang nggak bisa ditinggalkan. 1 minggu kan minggu depan. Yang sidangnya kemarin, sebenarnya minggu depan.
Nanti dilihat perkembangannya selanjutnya ya. Apakah mau dipanggil lagi atau tidak? Harusnya kan minggu depan. Minggu depan kan sudah saya terangkan tadi kalau hari ini tanggal hari Rabu kemarin dilayangkan panggilan untuk sidang minggu depan. Tapi minggu depan Gisel ada acara yang sudah terjadwal yang nggak bisa ditinggal. Makanya minta izin pada kita untuk tidak bisa menghadiri sidang minggu depan. Ya shock banget ya, maksudnya kaget lah. Kemarin ketemu tiba-tiba dapat kabar gitu kalau kakakku tuh udah nggak ada gitu, dan meninggalnya itu ya dibilang lumayan tragis lah gitu, kesambar kereta gitu. Nah makanya sempet sih keluarga tuh shock, mama juga shock, keluarga shock, kayak nggak percaya orang semalam ketemu kok tiba-tiba ada kejadian kayak gini. Aku pikir itu berita apa, orang telepon iseng gitu, telepon hoax, kan ada yang hacker gitu, nge-hack nomor orang. Ternyata disuruh ke rumah kakak, ternyata di rumah udah rame benar. Dan aku pas sampai sana dapet yang dari sosial media tuh KTP sama foto KTP abang aku sama motornya. Itu emang bener kejadiannya, bener tuh begitu kakak aku. Nah, katanya awal cerita tapi nggak kedengeran, katanya sih kakak pakai handsfree ya. Nah itu dia tuh orangnya nggak pernah namanya pakai handsfree. Terus dia tuh kalau ada orang pakai handsfree di jalan suka marah. Nah itu katanya dia pakai handsfree, tapi aku belum lihat ya, maksudnya handsfree-nya dia. Maksudnya kan ada buktinya gitu, aku belum lihat. Nah makanya aku juga belum tahu kronologi yang tepatnya tuh kayak gimana gitu. Makanya aku nih kan berhubung aku sekarang lagi kerja, jadi aku belum sempat cari tahu maksudnya kronologi yang benar tuh kayak gimana. Ya selentingan dari orang-orang yang bilang, katanya ada yang bilang ada kereta 2 jalur tiba-tiba terus dia kesempet, ada yang bilang dia maju ke pelang itu dikit terus akhirnya ada kereta lewat langsung sambar gitu mental. Ya aku juga nggak tahu kronologinya sih, yang pastinya ya doain aja lah, mudah-mudahan kakakku tenang di sana, udah bahagia ya, husnul khotimah. Aku kaget banget kayak kesambar geledek ya, lagi ngobrol berdua sama mama tuh tiba-tiba dapat telepon. Aku kira tuh telepon hoax ya, bohong gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang datang ke rumah, nyamper temennya ponakan aku, bilang, "Bu, Kak," katanya, "aku katanya udah kakaknya Boyan meninggal." "Kenapa?" "Kecelakaan ketabrak kereta." Astagfirullahaladzim gitu. Semalam kan ketemu kita. Pokoknya udah nggak bisa, udahlah aku tuh kayak udah nggak bisa nangis tau nggak, udah di sini tuh udah ya udahlah ikhlas gitu. Ini namanya belajar ikhlas kayak gini nih. Ada ceritanya kerja pulang kerja kan biasa jam 7 jam 8 sampai rumah jam 9, kadang jam 8 tergantung ini deh ya, karena dia bawa mobil. Kalau ini kan jadi kerjanya kan di daerah Grand Lake. Nah di daerah Grand Lake tuh dia jadi arahnya arah mau pulang. Pas jam 8 kejadiannya di rel kereta api itu, kecelakaannya di situ. Aku dikasih kabar pukul 9. Pas ada berita maghribnya tuh. Pas ada berita kata Sien, nih katanya suruh ke Taman Buah, ke Rumah Dudung. Katanya ke Sikia, suruh Kia nih mau ngomong, Sikia mau ngomong. "Mak, ada apa, Mak?" "Ya Allah." Jadi saya pelukan sama Yayan, "Ada apa, Yayan? Ya Allah. Mudah-mudahan nggak ada kejadian apa-apa ya." Pas kesini ternyata Berita duka. Iya, berita duka, kakaknya nggak ada. Katanya dari kepolisian telepon ke rumah. Sudah di mana? Sudah dimakamkan di Rajak. Di Rajak. Sudah tadi kita sudah kuburkan, sudah kemakamkan. Sudah tadi Sudah dimakamkan jam 9 tadi. Jam 9. Maksudnya aku tuh pengen sharing apa yang aku lakukan. Kalau memang bisa bermanfaat buat orang lain, kenapa enggak? Kadang-kadang kan ada orang yang tidak bisa pergi ke dokter gizi, tapi yang paling baik tetap ke dokter gizi ya, yang bisa mengatur nutrisi. That's why aku ngaturnya ke dokter yang bisa mengatur nutrisi, yaitu dokter gizi, supaya asupan makanan yang diperlukan, terus ditambah lagi belum vitamin-vitamin yang memang diperlukan itu tercukupi. Kalau misalkan teman-teman tuh main ngikutin aja, kadang-kadang kan menu aku belum tentu cocok untuk menu siapapun. Jadi makan sehat tuh seperti ini. Ada bahan makanan pokok. Contohnya adalah nasi, mie, roti,
kentang juga ada di sini. Nah, ini kita konsumsi sepertiga bagian dari makanan yang kita konsumsi. Kemudian sayuran itu dianjurkan untuk dikonsumsi sepertiga bagian juga. Jadi sama banyaknya antara karbohidrat dan sayuran. Kemudian ada bagian lain yaitu lauk pauk atau bahan makanan sumber protein, ya contohnya adalah telur, daging, tahu, tempe, kacang-kacangan. Nah, di sini ada buah-buahan. Itu dikonsumsi sekitar 1/6 bagian dari satu porsi kita makan. Nah, ini adalah makanan yang sehat, Mas. Malah sebaliknya, bahwa sayuran itu malah bisa bermanfaat untuk menurunkan berat badan, karena dengan sayuran di dalam porsi makan, kalori menjadi lebih sedikit atau berkurang dibandingkan kalau kita tidak mengkonsumsi sayur. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.